Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryadi dari SMK Darul Ma'arif kelas 11 TKR 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja kopling manual. Sistem kopling manual adalah sebuah mechanical powertrain mobil yang berfungsi untuk memutuskan aliran tenaga dari mesin ke transmisi secara manual. Saat kita menekan pedal kopling, itu artinya kita mengaktifkan fungsi kopling manual. Saat ini yang dilakukan tenaga putar dari mesin akan terputus, sehingga meski kita gas tinggi mungkin walaupun posisi gigi masuk, itu tetap mobil tidak akan bergerak. Lalu bagaimana cara kerja sistem kopling manual? Mengapa tenaga mesin bisa terputus dengan halus hanya karena dengan injakan pedal? Sistem kerja kopling manual. Perlu diketahui, sistem kopling yang tidak hanya memutuskan serta menyambung kembali tenaga mesin sekadarnya, tapi sistem kopling juga harus mampu melakukan kerja seperti itu secara halus, tepat, dan efisien. Sebab itu, rangkaian pemutus tenaga mesin ini dibuat sedemikian rupa hingga komponennya terlihat begitu kompleks. Prinsip kerja kopling manual adalah dengan memanfaatkan gesekan antara dua jenis plat. Namun kedua jenis plat ini memiliki permukaan yang sama, sekali tidak licin, sehingga ketika dua plat itu ditempelkan tidak terjadi gesekan, justru putaran dari plat A dengan berpindah ke plat B. Kedua plat ini adalah plat logam, flywheel, dan pressure plate. Sebagai plat A atau plat pemutar dan plat B, plat kopling. Plat logam bertindak sebagai pemberi putaran. Plat ini umumnya terbuat dari baja tuang yang keras dan kuat. Sementara plat kopling dilapisi bahan keramik yang membuat teksturnya kasar dan bertindak sebagai penerima putaran. Sehingga ketika plat logam ini ditempelkan pada plat kopling, maka putaran pada plat logam akan tersalur ke plat kopling, namun memutuskan putaran. Maka antara plat logam dan plat kopling cukup dipisahkan hingga timbul jarak. Komponen-komponen sistem kopling manual pada mobil. Pertama, Anda perlu setidaknya mengenali beberapa komponen utama pada sistem kopling agar dapat dengan mudah memahami bagaimana sistem kopling mekanis ini bekerja. Flywheel sebagai plat yang memberikan putaran input dari mesin. Pressure plate berperan untuk mengatur jarak antara plat logam dan plat kopling. Plat kopling sebagai plat penerima putaran dari flywheel. Plat ini terhubung ke poros transmisi. Root cover merupakan chopper yang digunakan untuk meletakkan komponen seperti pressure plate, pegas kopling, dan relasi lever. Chopper ini dibaut ke flywheel sehingga semua komponen di dalam root cover akan ikut berputar sesuai putaran flywheel. Pegas kopling berfungsi untuk menekan pressure plate agar tetap menempel pada plat kopling. Beberapa mobil menggunakan pegas tip diafragma, namun pada penjelasan ini menggunakan tipe coil spring. Pressure lever merupakan plat untuk mengungkit pressure plate agar bisa terbebas dengan plat kopling. Release bearing komponen untuk mendorong release lever berdasarkan gaya pada master silinder atau akumulator hidrolik kopling. Lalu bagaimana mekanismenya? Dalam penjelasan ini kita menggunakan sistem kopling manual dengan kontrol hidrolik. Jadi dari pedal kopling itu langsung terhubung ke master silinder dan tidak menggunakan kawat kopling. 1. Saat pedal kopling ditekan,
Ketika kita tekan pedal kopling, maka akan timbul aliran fluida ke arah akumulator hidrolis kopling. Aliran fluida itu akan memberi tekanan pada release bearing, sehingga raisel bearing menekan release lever. Saat release lever tertekan, maka pressure plate akan terungkit sehingga plat kopling yang awalnya terjepit di antara flywheel dan pressure plate menjadi terbebas hingga menimbulkan sedikit celah. Meski celahnya cukup kecil, namun ini mampu untuk membuat putaran dari flywheel teralihkan ke plat kopling. Dalam proses ini, flywheel tetap berputar beserta semua komponen di dalam switch cover juga ikut berputar. Namun karena plat kopling terbebas, maka plat kopling serta poros transmisi tidak ikut berputar. 2. Saat pedal kopling dilepas. Ketika kita melepas pedal kopling, maka tekanan fluida pada akumulator hidrolis kopling akan hilang. Ini membuat release bearing kembali ke posisinya. Tidak menekan release lever. Saat kondisi pegas kopling akan memainkan perannya, yakni menekan kembali pressure plate agar menempel ke plat kopling sehingga plat kopling kembali terjepit dan putaran flywheel bisa tersalur ke plat kopling.